Ya, jadi dulu awal-awal waktu kuliah tuh gue punya band namanya parah banget nih. Namanya Anarima Broke My Heart. Itu serius masih ada, lu cari deh di di YouTube masih ada. Seorang Firsa Besari itu pertama kali dihargai untuk manggung sebagai Firsa Besari Sebagai ya. Firsa nih. Sebagai Firsa tuh berapa dan di mana? Ingat nggak? Dibayarnya cuma pakai belanjaan dari si minimarket itu. Serius Pak. Jadi dibayar pakai snack, roti, sok. Nggak boleh nyebut ya pakai. Bung Firsa Besari bakal menggelar konser tunggal ya Bung ya. Ya. Pertunjukan tunggal bertajuk Berjalan Mundur. Nah, Tuh. boleh dong diceritain kenapa namanya Berjalan Mundur dan seperti apa ide awalnya bisa tercetus gitu. Jadi sebenarnya Berjalan Mundur tuh kan Oke, selamat datang di Riz Musik Podcast. Sekarang Halo. udah kedatangan Bung Firsa Besari. Salah lagi. Tepuk tangan harus. Oh, iya. Halo Rian, apa kabar? Sehat Bung Firsa. Bung Firsa sehat ya? Alhamdulillah. Gimana udah keliling-keliling Jakarta hari ini? Jakarta. Langsung dibuka oleh sebuah tembang dari Bonix, Dari kawan kita ya, dari kawan dari kita Bonix dari For Events ya Jakarta hari For ini. Avenger kan udah ganti. Oh iya sorry For Avenger. Gimana Jakarta hari ini jalanan setelah keliling media ya rencananya hari ini ya? Aman Bung perjalanan dari Bandung? Tapi memang Jakarta sedang panas-panasnya ya. Ya, Gitu katanya udara ini ya. Oh iya polusi kemarin tapi sekarang udah kelihatan lagi awan ya. Udah makanya lumayan agak terik. Katanya sih anginnya cukup kencang ya. Jadi ya Membawa pergi polusi itu. Iya, dibawa Leno Saleh ya angin kencang. Wow. Tapi kemarin Bandung ngomong-ngomong, saya sebagai orang Bandung nih, kemarin sempat dengar-dengar kabar bahwa udaranya sempat lebih parah juga. Oh iya, Bandung juga terdampak ya? Karena ini juga kemarin kan yang tempat pembuangan sampahnya, sampah TPA tempat yang pembuangan kebakaran akhir. itu kemarin kan. Oh iya. Jadi sempat dan terdampak juga anak saya termasuk yang kena ISPA juga tuh. Oh gitu. Ya, ISPA singkatan dari Ilmu Pengetahuan Alam. Ilmu pengetahuan alam ya. Oke. Bung Firsa setelah tadi kita ngebuka oleh Jakarta hari ini Ya. sebenarnya apa ya kalau gue lumayan ngedigging gitu ya ngeriset tentang Bung Firsa Besari ini lumayan banyak gitu jejak digital per-emoannya gitu ya. Sebenarnya yang pengen gue tanya mungkin kita buka dari situ dulu ya kayak lu seberapa emo sih di scene 2000-an itu karena gue sempet lihat rambut gondrong, gitar sambil nyanyi, ya kan? Polemik ya. Poni lempar kena mic. Poni lempar. Iya. Yang trennya juga ada di Jakarta kan. Tapi gue pengen tahu kayak lu menjalani PS emo di Bandung di era 2000 saat itu kayak gimana sih? Sebenarnya bukan yang enggak yang semua lagu emo didengerin juga, cuma emang pada masa-masa itu kan beberapa hits naik lah ya. Kayak Story of the Year, Finch, terus Taking Back Sunday, kalau mau dianggapnya emo juga tuh. Terus apa lagi ya, Bullet for My Valentine, pada saat itu gokil banget. Apalagi pas manggung tuh. Di Indonesia gue nonton sampai kemalingan HP tuh, kecopetan HP baliknya. Itu masih Java Musik Indo ya? Iya, Java kemana nih comebacknya nih kapan nih? Om Ardi nih. Ardi Subono. Cuma ya, itu sih nggak segitu dalamnya lah, tapi beberapa hits pasti dulu angkatan saya nge-save-savein lah, zaman dulu masih zamannya ilegal ya, parah banget ya, Firsa ilegal dulu. MP1000 ya. Apa Staffa bukan. Staffa. Bukan apa namanya, Staffa. Staffa iya ada Staffa band terus yang ada mas-mas yang itu mas-mas warnet itu. Mas-mas warnet kalau kita itu kan, dan biasanya paket malam sambil download lagu-lagu emo gitu. Iya, atau dulu media paling menyenangkan untuk mencari lagu-lagu unik terutama di dalam negeri adalah MySpace. Oh iya benar. Ya. Itu harus diedit sih. Biasanya itu ada jasanya lagi tuh yang edit MySpace biar keren gitu kan. Benar. Iya kan. Terus meskipun berat ya. Meskipun berat. Ngebuka dengan paket goceng per malam itu kan berat banget ya. Tapi yang penting keren. Iya. Terus kan? Friendlistnya harus sama anak-anak scanner harus jadi friendlist awal tuh di pin gitu kan dulu. Iya benar. Jadi kita ngepin lagu dari band itu ditaruh di page kita. Temenan itu harus sama Yes Budaya gitu-gitu loh. Atinggo gitu. Minimal Atinggo lah. Minimal Atinggo lah. Karena Atinggo paling ramah sebenarnya paling ramah dari Atlas ya. Dari Atlas Atinggo tuh wajib sih kudu temenan sama Atinggo sih. Berarti ngerasain Radis dulu ya, radio distorsi ya. Lumayan. Sama apa tuh nih? Yang media cetaknya tuh dulu di Zainnya Ripple.
Iya. Salah satunya Ripple yang Ripple. Akhirnya kan jadi magazine kan. Ya, jadi magazine juga dan seru banget ya di era itu ya. Dan seru. lu juga punya band nggak tahu emo melodic punk yang kalau disingkat itu agak bahaya tapi kita bahasa Inggris aja yang ngerti EW aja, EW. Adalah It Well Earl gitu ya. Yeah. Itu mainin apa sih Bung, melodic punk ya? Setelah gue coba-coba denger Reverb Nation udah nggak bisa di play lagi. Oh udah nggak bisa. Nggak tahu kayak crash gitu. Dibuka deh. Itu lu gimana di era itu di scene emo, popang, melody punk kayak gitu? Lu kayak gimana berkiprah di era itu? Ya, jadi dulu awal-awal waktu kuliah tuh gue punya band namanya parah banget ya. Namanya Anarima Broke My Heart. Itu serius masih ada, lu cari deh di YouTube masih ada. Sorry gimana tadi spellingnya? Anarima double N, Anarima Broke My Heart. Anarima Broke My Heart. Nah itu masih zaman emo. Who's gitu. Hurt You Bung? Hah? Who's Hurt You? Ya Anarima. Enggak itu jadi kayak gebetannya gitaris gue dulu. Oke. Anarima, terus dari situ ya makin memperdalam lah pada saat itu. Sampai akhirnya bertahun-tahun kemudian mulai dengerin yang lain-lain kan. Dari skena emo mulai dengerin yang lain. Terus dengerin NoFX, dengerin Nufan tuh pada saat itu. Newfound Glory. Ini si Noise for Name. Oh Noise for Name, sorry, oke. Noise for Name. Terus ya Newfound Glory juga pasti dong. Ava juga pada saat itu kan Ava lagi hits. Oh iya Ava. Ya waktu itu kita bikin band bertiga sama teman-teman alumni lah waktu itu, alumni dari kampus. Kita bikin band bertiga yang NoFX banget gitu. Ya bikin, tapi DNA-nya emang dari drummer kami, emang dia yang gila banget sama melodic punk gitu pada saat itu. Akhirnya kita ngikutin. Nah karena saya seneng nada-nadanya ke imo-imoan, jadi campur aduk lah di band itu. Ketukan drumnya punk rock banget, tapi si nada vokalnya lebih melankolis gitu. Melankolis ya. Miring-miring tuh chordnya ya. Miring-miring chordnya. Dan tema-temanya juga kelam, kayak Standing Next to You itu tentang orang-orang yang menyalahgunakan obat-obatan. Terus kita tuh sebagai temennya bilang, lu tuh gak pernah sendirian kok. Lu tuh akan selalu nemuin gue yang standing next to you. Atau kita ada satu lagu judulnya Dead dulu, DAD, ayah, tapi yang tentang ayah yang udah ninggalin kita udah lama dari kita kecil, terus datang lagi ketika kita udah gede gitu. Kayak lu udah telat datang. Tema-tema yang lebih, tema-tema kayak gitu ya. Perfect Simple Plan juga ya, kayak gitu ya. Kurang lebih kayak melankolis gitu. Lah. Melankolis. Nah, saat itu berarti band EW ya It Well Earl itu manggung-manggungnya gimana? Waktu itu kan kayak ada kolektifan atau seperti apa gitu di gigs. Kebetulan kita ngerasain yang ya siapa yang mau tragedi ya, tapi kan pada saat itu Bandung diterpa tragedi. Dilarang di Bandung ya kan. Asia Afrika 2009 ya kalau nggak salah. 2009 ya. Ya 2009. Kalau yang Against Ourselves rilis album di itu ya, Asia Afrika itu ya. Dan albumnya keren banget BTW. Itu keren banget. Bagus masih banget. Secara mixingan juga bagus banget. Betul, di era itu ya kayak Kang Baby masih Owang kan ya, masih Owang vokalisnya. Owang. Owang kan masuk ke mana tuh abis itu? Nektura. Gitu. Ya di masa-masa itu kan kita ngerasain kesulitan manggung, apalagi yang band perizinan segala macam. Perizinan betul. Jadi akhirnya kita ada yang namanya gigs kolektif di Bandung itu, mungkin anak-anak Jakarta juga pada masa itu sempat ada nggak di sini. Jadi gigs kolektif itu kita semua patungan untuk bikin panggung kecil, dan rata-rata sebenarnya lebih disebut bukan panggung ya, tapi manggung main di studio aja itu, makanya disebutnya studio show ya. Studio gigs gitu disebutnya. Kalau beruntung banget dapat panggungnya dalam kampus lah. Yang masih di bawah tanah gitu. Itu ngerasain banget. Jadi kita nggak yang manggung tuh, alhamdulillah pada saat itu ketika bikin si It Well Earl ini, si band melodic punk ini cukup banyak manggungnya, tapi kita nggak pernah dibayar. Oh, kita belum earn money ya di situ ya. Kita benar-benar kita yang bayar buat manggung rame-ramean, komunitas. Seru lah itu. Tapi kita nggak pernah mikirin dapat berapa dari band ini gitu. Seneng aja kan. Seneng aja. Karena passion dan kita ngerasain, wah gila banget nih bisa joget bareng lah di situ, keringetan bareng, itu seru banget. Masih kayak gitu-gitu ya yang dicari ya, belum uang, belum segala macam gitu ya. Ya fam di daerah lokal lah seenggaknya gitu ya. Itu menyenangkan banget. Ada 1-2 orang yang menyapa di medsos, wah ini vokalisnya It Well Earl tuh, menyenangkan banget. Kepikiran gak sih ngaktifin It Well Earl lagi? Karena kan ya ucup pop gitu suka yang aneh-aneh kadang-kadang, siapa tahu ya mungkin belum ada yang dengerin tapi ayo Bung, diituin lagi. Bisa gak kira-kira Bung possibilities-nya? Oh bisa aja sih, cuma kan personil yang lain sorry personil yang lain tuh masih aktif bermusik atau ngantor atau sih yang
Ya nyambil sih, dari dulu kan kita semua nyambil. Jadi yang main bass itu dia punya konveksi, jadi fleksibel lah. Kalau yang main drum memang dia seniman, terus wartawan juga gitu. Apa sekarang kerjaannya saya lupa, dia masih jadi jurnalis atau enggak. Tapi ya kita semua sih menjadikan si band ini side project. Jadi ya kalaupun harus gabung ya mungkin kendalanya cuma udah pada kaku aja mainnya. Tapi ya hayu aja gitu kalau kan. Tapi kalau ada tawaran angkanya cocok ya hayu aja ya gitu kali ya. lebih ke mood-moodnya sih kalau anak-anak kayaknya nggak yang mereka nggak begitu mikirin. Yang lingkup nggak terlalu besar aja, mungkin Dika tertarik ya, bos Dika nih. Iya nih, gimana nih? Rich Gigs. Kayaknya cocok kesana ya irisannya. Iya. Oke, setelah era PS Melodic Punk Emo itu kayak lu mulai jadi perhatian Bung di Twitter gitu ya dengan rhyming kata-kata lu 120 karakter saat itu. Masih segitu ya dulu? Udah enggak. Sekarang udah banyak banget. Udah panjang banget sekarang. Banget iya. Nah, dulu awal mula lu mulai berkeluh kesah bercerita di Twitter tuh gimana sih? Apakah ketika band udah enggak aktif lagi atau kayak gimana gitu? Enggak, pada saat itu sih sebenarnya sekitar 2010 ya, ada gelombangnya lah pada ada saat gelombangnya itu kan, ya. orang-orang pada bikin Twitter terus fiksi mini betul, terus puisi-puisi kayak gitulah. Terus kita kayak ngetag akun-akun sastra, terus kita bikin puisi pendek di retweet, itu senang banget pada saat itu. Iseng-iseng kayak gitu aja, tapi ternyata makin lama kok makin banyak yang nge-retweet ya. Tapi abis itu si akunnya sempat hilang karena ya dulu kan iseng-iseng doang gitu, di-hack, nggak diseriusin. Nah, waktu saya dulu sempat keliling Indonesia itu ya, waktu yang 2013, waktu akun lama dihack, akhirnya bikin akun lagi, dan di sini gue seriusin mau nge-tweet biar banyak juga yang ngebantuin ketika saya lagi keliling gitu. Karena kan benar-benar yang keliling membuka koneksi juga ya sebenarnya ya. Backpacking banget, jadi saya butuh orang-orang yang ada di daerah tersebut biar bisa bantuin saya. Nah, cara yang paling simpel pada saat itu sebenarnya ini blessing in disguise juga, ketika akun pertama Twitter pertama saya dihack pada saat itu kan akhirnya balik lagi ke saya. Tapi kan udah jelek banget lah, maksudnya udah dihancur-hancurin banget. Tapi kan banyak database tweet puisi lama saya yang ada di situ dan belum banyak orang yang baca. Jadi saya copy, saya share secara rutin di akun yang baru gitu. Jadi kan itu jadi ngegayat orang-orang yang wah ini si Firsa nih unik nih, mungkin bagi mereka kayak gitu, akhirnya di follow. Oh ternyata dia lagi keliling nih. Jadi makin banyak orang juga yang bantuin pada saat itu. Dari situ ya terus bergulir dan orang makin banyak yang follow. Akhirnya mungkin mereka penasaran ya, oh ternyata punya musik juga. Akhirnya ulik lebih dalam dan mereka akhirnya menemukan bahwa ini punya database lagu-lagu juga loh ternyata yang waktu itu tersebarnya di SoundCloud ya. SoundCloud. Udah era SoundCloud ya, After Reverb Nation. SoundCloud rame tuh ya. Lagi rame tuh kan orang-orang pada covers itu ya. Iya. Oke, kalau dibaca-baca lagi ya, tweet-tweet lu zaman dulu gitu, sajak-sajak atau puisi lu zaman dulu tuh, lu suka naon gitu atau kayak ya asli. Ada rasa malu atau bangga-bangga aja itu pes aja gitu atau kayak gimana Bung kalau baca-baca lagi? Makanya saya suka suka rada kesel kalau sama orang yang misalkan ini ada orang ngasih opini nih. Terus ada orang yang nge-quote terus nge-capture opini orang ini berapa tahun yang lalu. Ini hitungannya tahunan ya. Terus dibilang sampai di-scroll ke bawah gitu terus berarti. Dibilang this you tanda tanya. Ini kamu gitu. Maksudnya kok opini kamu bisa berbeda. Karena saya percaya banget kita yang hari ini tuh perkembangan dari kita yang masa lalu kan. Bisa aja 3-4 tahun lalu kita memahami sesuatu, kita ngerasa itu benar, dan 3-4 tahun kemudian kita ngerasa itu salah gitu. Bukan berarti ketika kita sekarang mengoreksi diri kita yang dulu terus langsung diceng-cengin dengan lu di dulu judgment bilang lagi di era kecuali dulu bedanya sehari 2 hari gitu ya, tahu-tahu lu ya itu mah muka 2 meureunnya. Cuma kalau udah bertahun-tahun terus dulu saya meyakini bahwa paham ini benar, ternyata bertahun-tahun kemudian kayaknya enggak deh, dulu saya salah deh. Masa saya harus ngapusin satu persatu? Itu kan bagian dari perjalanan saya. Iya, jejak digital tuh ngeri ya. Orang-orang itu sampai nge-scroll ke bawah tuh. Dan yang lebih mengerikan itu penyelam handalnya gitu. Orang-orang kok punya waktu banget untuk menyelami hidup orang lain gitu ya. Nah, saya mikir sih kalau saya ngeliat tweet lama saya geli, pasti ada yang bikin geli. Terus ada juga yang bikin, oh ini tulisan menurut saya bisa nih saya copy lagi sekarang, tapi saya ganti gitu maksudnya. Di refreshment gitu. Lagi benar, diperbaiki lagi gitu. Ya, tapi apakah itu berarti saya harus menghapus tulisan-tulisan saya yang lama? Ya enggak gitu.
Saya ingat banget satu kejadian waktu itu. Saya saking marahnya karena waktu itu waktu lagi pengumuman nama anak terus ada yang ngeledekin. Oh iya 2019 itu ya. 2021 kan. Oh iya. Pokoknya lagi booming banget lah sampai trending waktu itu. Dan saya sampai ngomong kasar di situ, terus temen saya ada public figure gitu, dia nge-WhatsApp, dia bilang Firsa, lu nggak mau ngapus tweet itu katanya. Emang lu nggak apa, kan lu lagi emosi nih. Terus ketika saya udah sadar, emang saya mikir, oh itu tweet berlebihan, saya nggak sepatutnya ngomong overreacted sekasar ya, itu gitu. Karena emosional di saat itu gitu. Betul, tapi apakah saya hapus? Tidak, sampai hari ini masih bisa ditemukan. Kenapa? Karena saya percaya dengan menghapus tweet kita yang keliru, bukan berarti kita menghapus kekeliruan kita kan sebenarnya. Kita justru cuma buat bisa reminder kita ya kita. Betul, dan dengan cara menghapus kita malah cuma mengizinkan orang lain lebih ngeledekin kita. Di capture pasti udah dihapus, udah di capture. Iya benar. Gak mungkin dalam beberapa menit itu gak ada yang capture tuh, pasti ada. Cepet banget. Udah gitu terus kita ngapus gitu kan, kita kayak mengakui kesalahan dua kali dan kita sulit memperbaikinya. Lebih baik mengakui satu kesalahan, ya udah diemin aja di situ. Itu kan jadi pelajaran juga. Ketika suatu saat ada yang ngungkit lagi, ketika mereka jadi penyelaman, ya udah emang gue pernah salah kok pada saat itu. Oke, berarti lagi gitu. Ya, Bung Firsa Baskara itu benar-benar di Twitter udah cukup asam garam banget ya. Baskara nih ya sempet ya. Baskara, aduh, edan dengan cuplikan dar diserang. Banyak banget saat itu ya. Iya. Nah, kalau misalnya nih lu bisa kayak The Flash gitu ya, bisa ketemu Firsa Besari yang saat di usia 17 tahun gitu ya. Kesalahan-kesalahan di era dulu lu kira-kira ini lagi masuk Speed Force berarti. Iya. Kira-kira ada waktu 1 jam gitu ngobrol sama Firsa 17 tahun ini, lu bakal nasehatin apa ke dia gitu? Kalau itu bisa ya. Kalau itu bisa. Tidak merusak universe ya. Nggak muter-muter ya. Kalau nggak merusak universe. Kalau kita ketemu kita yang masa lalu kan dunia paralelnya. Kalau di teorinya Back to the Future katanya gitu. Enggak, tapi kalau saya bakal bilang ke dia untuk nggak perlu terlalu khawatir gitu, nggak perlu terlalu mikirin hal-hal yang di luar jangkauan dia gitu. Emang Firsa 17 tahun tuh se-insecure apa kayaknya? Wah, Firsa yang dulu tuh pemalu banget terus sebenarnya awalnya si Firsa Besari remaja ini manggung kan bentuk terapi dia untuk bisa lebih berani ngadepin orang sih sebenarnya. Karena kami Firsa yang dulu dan sekarang masih punya cita-cita yang sama, ingin manggung dan bernyanyi bareng orang ramai gitu. Itu kan energi yang berbeda banget ya. Yang gak bisa digantikan oleh panggung online menurut saya adalah ketika kita manggung, orang gak perlu rame deh, ada 10 orang yang nyanyiin lagu kita aja di depan kita. Itu seneng banget loh. Kita bikin sesuatu dihargai meskipun cuma 10 orang. Itu rasanya menyenangkan sekali. Dan Firsa yang dari remaja sudah seperti itu, cuma masalahnya yang dulu lebih gede insecure-nya gitu. Jadi takut untuk manggung. Mungkin saya akan lebih menasihati dia untuk gak perlu takut lah. Kalau trigger saat Firsa muda itu akhirnya yaudah deh gue beraniin gitu, saya maju gitu bermusik, itu apa triggernya? Pada saat itu sebenarnya pas SMA masih pemalu sih kayaknya, waktu awal kuliah mungkin. Tapi saya saat ingat ada satu momen yang sebenarnya mungkin bagi kebanyakan orang nggak penting-penting banget ya, tapi waktu SMA saya punya band, waktu itu saya masih kelas 2, terus sama SMA kami di 42 waktu, SMA 42 Jakarta, dikirim gitu ada perwakilan dari SMA-SMA yang untuk festival lah ibaratnya antar SMA. Cuma antar SMA pada saat itu, tapi pada saat itu saya kalau nggak salah band saya tuh juara kedua atau juara keberapa gitu, pokoknya dapat waktu upacara bendera di Senin depannya tuh dipanggil ke depan. Itu menyenangkan banget. Oh ternyata ini rasanya diapresiasi gitu, dan ya itu menyenangkan sekali. Mungkin itu ya salah satu titik kayaknya gue bisa deh untuk terus memberanikan diri gitu. Kayak gue bisa deh serius di sini gitu. Di situ mungkin Firsa yang pada saat itu nggak mikir sedalam itu ya. Cuma kayaknya itu salah satu titik baliknya. Pada akhirnya kuliah ya lebih serius lagi manggung. Setelah kita balik ke dunia sekarang gitu ya, New Days gitu ya, setelah kita udah terbang ya dari dunia paralel yang dulu udah ketemu Firsa 17 tahun, ternyata itu jangannya. Dan gue cukup pengen membahas tentang bagaimana seorang Firsa Besari akhirnya berkolaborasi dengan For Revenge di Ada Selamanya gitu, karena lumayan
saat itu ya saat ini juga For Revenge lagi gede-gedenya, terus Bung Firsa saat itu belum ada rilisan ya atau dan diajak kerjasama tuh kayak gimana sih sebenarnya behind the scene-nya gitu? Nah itu yang saya nggak nyangka tuh, jadi sebenarnya ini momentum di mana waktu saya ketemu lagi For Revenge juga mereka udah pada lupa, apalagi kan personel paling awal kayaknya tinggal drummernya sekarang. Iya, Cimot ya. Tinggal Cimot, iya. Kayaknya ya, nggak tahu. Coba yang anak-anak FR bisa. For Revenge Family, iya. For Avenger. For Avenger. Cuma pada saat itu saya ingat banget waktu dulu masih zaman kuliah tuh, saya pernah satu panggung bareng sama For Revenge. Waktu itu lagi ada perlombaan Asia apa saya lupa. Oke. Band saya masih yang Anarima itu, Anarima Broke My Heart. Cuma pada saat itu ya bubar, tapi For Revenge naik terus dari situ kan. Terus mereka tuh kan gerakannya nggak yang langsung gini ya, For Revenge tuh gini pelan, tapi ada terus. Jadi tiap generasi itu dari tahun 2009 setahu saya sampai sekarang For Revenge itu pasti kedengeran aja gitu, ada terus nggak pernah nggak ada gitu. Walaupun sempat ganti-ganti vokalis juga kan. Vakum juga terus sampai akhirnya Boniknya balik ya kan. Seru lah pas itu, dan saya kira mereka waktu mereka ngajak collab kan awal tahun ini apa ya kalau nggak salah, apa akhir tahun kemarin nggak bisa lupa. Itu juga saya ngasih tahu mereka bahwa kita tuh pernah loh sepanggung bareng dulu waktu masih belum jadi apa-apa lah pada saat itu. Ya, mereka juga pada kaget, ternyata pernah emang udah jalannya kita ketemu lagi gitu. Makanya mereka bingung ketika ngajak kan mau collab nggak, padahal iseng-iseng tuh dari Iputnya gitu, saya lupa yang ngajak collab tuh. Tapi saya antusias banget gitu. Mungkin mereka juga sampai heran kok seantusias ini, ternyata pas nyambung cerita itu. Karena dari zaman dulu tuh kita sebenarnya bareng, cuma beda jalan aja. Beda jalan aja ya, beda nangkringnya beda, tapi scene-nya di situ gitu ya. Di situ aja sebenarnya. Di situ-situ aja kalau Bandung iya. Nah, terus yang cukup menarik gitu ya, karena kan Firsa Besari juga sering membawa apa ya? Sesuatu lah dalam karya-karyanya gitu, dan gue cukup menarik gitu karena irisannya agak mirip gitu Firsa Besari dengan For Revenge, dengan For Revenge Perayaan Patah Hati gitu ya, dan Bung Firsa juga ada lah materi-materi yang beririsan kayak gitu. Lu ngelihat sebuah band dan membawa campaign, terus campaignnya Patah Hati yang dirayakan itu sebuah formula kayak gimana sih kalau dari sisi kreatifnya, dari sisi seninya, dan sisi di era digitalnya gitu. Kalau kita bedah gitu, kita jadi membedah campaign Perayaan Patah Hati For Revenge. Kalau dari sudut pandang Firsa Besari itu kayak gimana? Kalau bagi saya sendiri mungkin saya nggak sedalam itu yang kelihatannya. Cuma yang menurut saya ini adalah hal yang menarik ada ketika yang kebanyakan yang saya lihat ya ketika For Revenge manggung itu yang banyak nonton tuh, yang saya lihat ya, ini nggak tahu benar atau enggak, tapi yang saya lihat yang banyak datang tuh cowok. Dan cowok-cowok ini nggak ragu untuk ada yang nangis lah, ada yang bawa spanduk lah. Dan ada juga orang-orang yang mungkin ketika ngelihat nanaonan sih ya gitu, apaan sih ini, kok cowok-cowok pada gini. Tapi menurut saya nggak apa-apa loh, mungkin pertunjukan For Revenge adalah medium untuk mereka yang ingin nangis, ingin meluapkan perasaan, tapi sehari-hari nggak bisa karena mungkin salah satu hal menyedihkan untuk menjadi lelaki di negeri ini adalah kita seringkali tidak boleh terlihat lemah ya. Iya, kita dipaksa untuk selalu kuat, untuk menyembunyikan masalah sampai akhirnya meledak sendiri. Dan For Revenge bisa menjadi medium untuk orang-orang untuk teriak, untuk melepaskan kesedihan. Itu menurut saya hal yang baik kok. Untuk teriak-teriak di konser, menyanyikan lagu bersama-sama, terus meluapkan perasaan, habis itu lega daripada galau terus lari ke yang enggak kan. Lebih baik teriak bareng gitu. Menurut saya sih bagus-bagus aja sih. Bagus-bagus aja ya. Makanya memang Patah Hati mungkin memang harus dirayakan. Tapi ingat setelah perayaan itu kita harus ya kembali menjadi orang yang lebih baik sih menurut saya. Nggak terus-terusan patah hati gitu. Atau emang hobi kali ya patah hati. Kalau patah hati terbesar seorang Firsa Besari apa sih? Nggak mesti soal cinta, tapi kekecewaan terbesar ketika yang pernah lu alamin tuh apa? Kalau selama ini sih ke orang tua sih. Kalau saya tuh selalu nggak bisa nahan tuh orang tua. Maksudnya kita selalu punya perasaan yang menyelinap diam-diam nih malam-malam. Tahu-tahu kita padahal lagi mikirin anime atau lagi mikirin serial apa nih yang lagi rame di Netflix. Tahu-tahu malam-malam jam 2 pagi udah masuk jam 2 tuh. Waduh, kok jam-jam rawan ya. Iya. Kok gue belum bisa ngelakuin banyak untuk orang tua. Tahu-tahu datang perasaan kayak gitu. Itu benar-benar perasaan yang nggak bisa sembuh kayaknya. Apalagi saya
punya bapak 2 kan. Bapak dua-duanya udah cosplay jadi umbi ya. Maksudnya udah ditanam gitu jadi umbi. Sudah di balik papan ya. Iya, di balik papan. sudah tidak bersama kita saat ini. Jadi sering kali saya mikirin kalau lagi sendiri gitu. Kok saya nggak pernah bisa ketika saya mencapai titik sekarang, kenapa ketika mereka udah nggak ada gitu. Itu menurut saya itu adalah patah hati yang tidak kunjung selesai dan nggak bisa diselesaikan. Nggak bisa diselesaikan. Itu adalah luka yang luka yang nggak bisa sembuh itu kan luka yang ditinggal karena kematian ya menurut saya. Iya. Itu nggak akan pernah bisa sembuh. Tapi ibu masih ada berarti? Ibu masih ada. Berarti itu fokus yang sekarang untuk nggak ada penyesalan berikutnya ya gitu ya. Iya, jadi setiap kali perasaan-perasaan itu mendera pasti saya langsung larinya ke pelarian saya ibu saya. Jadi kayak malah kadang saya marahin karena ibu-ibu tuh kan kebiasaannya udah mulai makannya nggak dijaga. Itu pasti saya langsung nanya ke neninya kan. Ini makan apa aja hari ini? Pasti langsung bawel gitu. Bahkan ibu saya sampai takut jadi ke saya. Kenapa takut? Ya suka diem-diem beli es, beli apa. Jadi kebalik ternyata jadi anak kecil ya. Ada fase itu benar. Fasenya ketika orang tua sudah makin tua jadi mereka yang bandel gitu. Jadi kayak kecil. Jangan bilang si AA ya tadi ibu beli es kan. Padahal kan anaknya juga pengennya hal yang baik ya. Cuma dipikir-pikir aduh ibu-ibu udah mau ngapain lagi ya. Tadi itu tentang patah hati dan sekarang makanya tadi pembahasan gue tuh selalu berjalan mundur ya. Firsa yang zaman dulu kayak gitu dia kayak gimana karena sebentar lagi Bung Firsa Besari bakal menggelar konser tunggal ya Bung ya. Pertunjukan tunggal bertajuk Berjalan Mundur. Nah, boleh dong diceritain kenapa namanya Berjalan Mundur dan seperti apa ide awalnya bisa tercetus gitu. Jadi sebenarnya Berjalan Mundur itu kan album terbaru saya, album kelima. Tapi sebenarnya kan kalau bagi saya sendiri ya udah dari yang album 2020 kemarin memang tidak diadakan pagelaran untuk rilis album. Ya, karena pandemi ya saat itu. Ya betul. Terus ketika sekarang rilis album saya pikir wah kayaknya akan lebih baik jika yang dipertontonkan kepada orang-orang nanti yang akan datang tuh bukan cuma dari album baru aja yang notabene belum semua orang kenal. Kenapa nggak sesuai tema Berjalan Mundur semuanya aja dari album pertama sampai yang sekarang dipilih beberapa lagu lalu dimainkan di pertunjukan nanti. Gitu ya. Persiapannya sendiri sekarang udah sejauh apa? Si Berjalan Mundur atau ada treatment khusus gitu misalnya mendatangkan sosok-sosok yang tadi kita bahas atau seperti apa betul. Gitu. Itu salah satu ya itu tadi benar membahas For Revenge tadi ya. Salah satunya yang akan ditampilkan tuh For Revenge. For Revenge. Itu ada 3 titik kan ya? Betul, di Malaysia kan nanti tanggal 12 Oktober. Pertama di Malaysia. Di Jakarta tanggal 28 Oktober dan di Bandung tanggal 4 November. Nah, yang For Revenge itu sepertinya yang di Bandung ya. Kalau jadi sih yang Bandung karena rootsnya For Revenge sendiri kan dulu dari Bandung. Dari Bandung gitu ya. Mengenang masa-masa apa? Band lu dulu. Anarima Broke My Heart gitu ya. Bawain lagu itu satu mungkin. Waduh. Malu juga kali itu. Cukup menarik gitu ya ketika gue lihat sosial media lu gitu. Ada Malaysia menjadi titik opening pertama dan ada artis Malaysia yang membukanya juga gitu. Itu kenapa Bung? Apakah karena listener Spotify banyak di Malaysia dan atau seperti apa gitu? Memilih Malaysia. Kenapa ya? Iya, sebenarnya kalau jadi Berjalan Mundur lagi secara filosofinya memang karena dulu pertama kali konser tuh Malaysia. Tahun berapa saat itu? 2023 awal ya? 2022 akhir, 2022 tahun lalu. Ya sekitar udah setahunan nih. Nah itu kayak berkesan banget lah kayaknya kita harus bisa nge-capture semangat itu lagi gitu. Jadi akhirnya sesuai dengan tema Berjalan Mundur, ya udah kota yang berkesan waktu itu Kuala Lumpur. Jadi ketika diberi pilihan mau di luar negeri di mana? Wah, tadinya saya pengen apa kita manggung di Thailand, apa kita di itu sambil sholat Jumat di Thailand seru kayaknya ya. Kayak jauh. Apa kita di Brunei? Ternyata enggak, paling cocok Malaysia gitu. Dan openingnya siapa? Itu artis Malaysia kan ya, betul ya? Siapa namanya? Iya, Aisyah Retno itu nanti enggak jadi opener tapi featuring. Featuring. Di lagu apa? Coba
ada yang mau voting, Nah, ditulis di kolom Microsoft Excel. ya. Salah ya. Oke. Malaysia, Jakarta, baru Bandung gongnya ya. Ya. Kalau di Jakarta sama? Jakarta bareng Feby Putri juga. Oke, Feby Putri juga ya. Betul. Oke, di TikTok viral ya Feby Putri yang nepuk-nepuk dadanya itu lagi manggung di Malaysia juga ya. Oh, iya, Iya yang kan? sedih banget. Yang sedih-sedih. Iya, iya. Itu Feby Putri kayak viral terus sih dia. viral terus ya. Kalau Bung Firsa nih punya formula viral tertentu Wah, nggak? saya nggak pernah viral kayak sih ini. Padahal cukup rajin ber-YouTube dan berdigital ya. Tapi nggak apa-apa lah, nggak perlu viral, yang penting berdampak. Berdampak, Kan? berdampaknya positif. Kalau kata ya. Jason Ranti gitu, viral itu tidak penting, yang penting bisa berdampak untuk orang lain. Oke, udah balik lagi ke berjalan mundur gitu ya. Kalau boleh promosi gitu ya, kenapa sih orang-orang gitu ya harus nonton dan beli tiket pastinya gitu buat berjalan mundur tuh karena bakal ada apa yang nggak mungkin bisa dilihat di konser-konser Firsa yang lain gitu. Ya, jadi kita kan sedang tiba di era di mana festival di mana-mana. Dan Betul. itu hal yang baik sebenarnya. Hal yang baik. Nah. Tapi di festival itu biasanya setiap penampil itu dibatasi, benar gak? Paling cuma bisa 7-9 lagu. 9 lagu juga udah alhamdulillah banget itu. Biasanya 5-6 lagu kalau nggak dipotong kan. Kalau ngomong banyak ngomong pasti banyak 5 ngomong lagu. pasti 5 lagu. Nah, ini yang membedakan di pertunjukan tunggal berjalan mundur nih akan membawakan sekitar 20 laguan sih. Memuaskan banget lah. Jadi banyak lagu yang mungkin pendengar-pendengar lama nih atau yang udah lama pengen ini kenapa nggak pernah dibawain. Nah, nanti akan dibawakan di situ. Gitu. Oke. Tapi bisa request juga. Bung, request ini bisa dadakan gitu nggak? Bisa. Bisa. Tapi beli tiket bisain dulu aja. Bisain dulu. Bisa lah, saya beli tiket. Bisa. Pokoknya ngomong dulu. Iya. Itu kalau beli tiketnya di mana Bung? Kalau boleh tahu. Kalau udah ada pre-sale-nya mungkin kayak gimana gitu. Infonya sih bisa dicek di Seraya Live ya, di Instagramnya Seraya Live. Oke, di di situ Seraya karena Live. ada beberapa website untuk tiketnya kan ada beberapa. Jadi dirangkum di Seraya Live, bisa dicek langsung di Bisa situ. dicek di situ. Seraya Live. Seraya Live. Atau di Instagram saya juga di Instagram ada, Bung Firsa juga ada ya sudah info-info di-tag, tentang betul. pembelian tiketnya gitu ya. Betul. Betul. Berapa harga tiketnya Bung? Berapa sih kisarannya? Tuh ada banyak soalnya. Ada banyak. Pokoknya langsung kepoin Instagramnya aja kali ya dibanding kita Nah. ngejelasin. Terus gue screen capture deh di Pokoknya sini. nggak begitu mahal lah. Cukup untuk kantongmu daripada nggak daripada sih. Pokoknya cukup lah. Cukup bagus lah. Cukup. Harganya good deal. Good deal. Enggak lebih mahal dari festival-festival yang ada. Itu maksudnya. Itu. Bahasa baiknya gitu. Takut salah ngomong. Nanti Oke. di-banned. Oke, Bung Firsa menarik kalau ngomongin soal harga-harga gitu kan agak sensitif gitu ya. Nah, gue betul. jadi penasaran gitu ya, seorang Firsa Besar itu pertama kali dihargai untuk manggung sebagai Firsa Besar Sebagai ya. Firsa nih. Sebagai Firsa tuh berapa dan di mana? Ingat nggak? Kalau sebagai band tuh pasti mungkin hampir semua band pernah mengalami dibayar pakai gorengan pasti. Gorengan. Kalau bayar juga tadi sebagai band udah ya. Kalau sebagai Firsa dulu saya ingat cuma dibayar, ini minimarketnya nggak usah disebut ya. Iya. Pokoknya di minimarket gitu saya manggung itu emang nggak ditarif gitu, penonton emang rame banget. Saya Di parkiran minimarketnya gitu. di parkiran sampai nembus ke dunia lain. jalan Oh rayanya. enggak. Kan dunia paralel. Iya. Ke jalan raya gitu. Oh, bikin keramaian banget dong Iya, saat itu ya. waktu Itu sampai di kaget. Bandung atau? Di Bandung. Di Bandung. Oke. Nah, saya ingat banget dibayarnya cuma pakai belanjaan dari si minimarket itu. Serius, Pak. Jadi dibayar pakai snack, roti, sok. Enggak boleh nyebut ya pakai. Itu parah banget. Jadi Tapi bingung saya ingat banget loh. waktu itu berarti minimarketnya juga nggak se-expect bisa sebanyak itu mungkin ya. Jadi Iya. bingung di kontaknya Firsa manggungnya ntar dikasih sembako cenah atau gimana? Tapi itu emang kita nggak pernah nanya dapat berapa. Kita main-main aja karena awal-awal kan seneng lah ada yang ngundang tuh udah seneng banget. Apalagi dulu belum ada manajemennya. Tapi lucu aja pas pulang kita bawa gembolan gitu terus dibagiin kan. Oh, jadi bukan dalam bentuk uang ya, tapi dalam bentuk uang. barang minimarket itu ya. Sedih banget ya. Tapi nggak apa-apa, itu seneng kok. Maksudnya, ya udahlah. Yang penting pernah merasakan fase itu lah. Ada ya, jadi nggak tiba-tiba duar gitu. Iya. Ada fase-fase Saya juga kayak gitu. pernah sekali dibayar di satu kampus di daerah Sumedang waktu itu. Saya ingat banget. Acaranya fail tuh. Jadi acaranya gagal. Terus kita yang manggung saya Rusa Militan. Terus ada Pure Saturday juga pada saat itu. Masih formasi yang lama tuh. Terus kita mau manggung ternyata
hujan deras, terus penonton gak ada yang datang, bener-bener gak ada yang show up kayaknya. Tapi tetap berjalan acaranya. Enggak, jadi kayaknya karena pemasarannya kurang gitu. Akhirnya si panitianya bilang acaranya cancel. Ya. Acara cancel, di bener-bener kita yang udah mau siap-siap manggung. Terus akhirnya karena kasihan, harusnya uang jadi milik kita kan. Dan itu uangnya kecil banget lah, masih pada saat itu ya cuma di 900.000 gitu, satu band itu bayar 900.000. Tapi akhirnya saya balikin, udah kasihan, balikin. Dan kita tetap main akhirnya waktu itu atas idenya Rusa Militan. Rusa Militan tuh Diki bukannya drummernya? Si siapa ya ininya ya? Narenda Rusa Militan. Pokoknya si Mario aja. Mario. Okay. Rusa Militan dulu sempet hits lah. Akhirnya manggung yang nonton panitia dong. Yang nonton panitia, dan kita benar-benar nggak manggung di atas. Jadi si alat band kita gelar, terus kita ngamen di situ karena kasihan juga sama panitianya. Anak-anak kampus gitu ya. Iya. Mereka nggak balik modal, udah kasihan lah ya. Harus bayar vendor, panggung segala macam. Terus hujan derasnya nggak berhenti, emang itu faktor alam juga sih. Yang parah banget itu hujannya. Akhirnya ya udahlah kita happy aja di situ. Force major tuh ya kalau di kontrak itu kan udah force major, tapi ya udahlah ya gitu. Benar, dan itu jadi ya udah ternyata emang menyenangkan juga kok bisa kayak gitu. Kenal juga sama Pierce Saturday juga hal yang menyenangkan menurut saya. Iya kan, bisa satu ruangan sama legend nih. Udah jadi bonus banget lah. Udah jadi bonus gitu ya. Oke, selain sebagai seorang musisi, seorang seleb tweet gitu ya, seorang Firsa juga sekarang kan seleb X. Seleb X. Oh iya, sorry. Seleb X kan. Untung enggak triple X ya. Lu kan juga seorang ayah gitu ya, dan tadi sempat juga bercerita tentang kemarahan ketika Kinasih ya, namanya sempat dibully netizen gitu ya. Gue nggak akan bahas tentang itu, tapi lebih kayak moving forward gitu ya. Tadi kan udah ke masa lalu, moving forward kayak mungkin 15 tahun lagi dari hari ini Kinasih ngajak pacarnya. 15 tahun, oh iya baru mulai ya itu ya. SMA kelas 3 atau mau kuliah gitu. 15 tahun dia Sweet 17. Terus kenalin ada sosok cowok mungkin ya polem juga. Terus tiba-tiba bajunya vintage pakai Ataris gitu misalnya. Masa polem 15 tahun lagi masih polem, gak berkembang banget hidupnya. Ya kan muter masih doang kan. Ya, kan muter-muter doang. Ya gak tahu kalau cut beraya atau apa gitu caranya kan. Dikenalin nih, Pak kenalin gitu, cowok gitu. Bajunya band lah pokoknya NoFX atau The Ataris kayak mungkin dia thrifting. Zaman sekarang terus di thrifting 15 tahun lagi. Lu bakal ngajak ngobrol apa si cowok itu gitu. Cowok ini pasti langsung gue tanya, sebutkan 3 lagu NoFX. Enggak, ini H&M. Oh, enggak om, saya pinjam dari kakak saya. Gimana? Oke, gimana ketika lu menjadi seorang ayah yang punya anak cewek yang udah remaja, lu akan bertingkah seperti apa gitu dengan use case kayak tadi misalnya? Belum kebayang sih maksudnya, belum kebayang ke arah sana ya. Cuma sepertinya saya akan menjadi ayah yang tetap harus galak lah, tapi galaknya tuh yang ada di pikiran saya tuh galak-galak yang rutinitas gitu loh. Contohnya kayak gimana galak rutinitas? Jadi galak tapi bukan karena saya nggak pengen anak saya deket sama siapapun. Galak tapi saya pengen tahu sekuat apa mental orang yang deketin anak saya nih gitu. Sembarang kan nih orang. Karena dulu diperlakukan seperti itu mungkin oleh. Oh iya. Makanya lah jangan inilah harusnya. Ini kamu seserius apa? Tapi 17 tahun belum serius. Belum serius ya. Ya paling nanya aja mau kemana. Tapi tipikal bapak yang protektif gitu atau yang lebih ke tahu akal-akalan sih. Jadi lu jangan macam-macam. Gue tahu deh. Gue tahu deh. Gue tahu isi otak lo gitu. Ya om saya mau ngajak liburan ke gunung. Ngapain ke gunung? Ikut zawin om, diajak zawin gitu. Ke gunung ngapain? Berapa orang? 2 orang. Gak bisa lah, aneh lu. Udah tahu saya akal-akalnya udah di mapping. Udah di mapping gitu ya. Lebih ke kayak gitu ya. Ya jadi tahu dia. Tapi kan saya juga bukan orang yang kaku. Sejauh ini bukan yang kaku ya kalau ngadepin siapapun gitu, tapi lebih kepada ya lu mau niat apa nih ke anak gue itu aja sih. Kalau saya nggak akan yang lu orang jahat nih, enggak. Tapi lu punya niat jahat nggak ke anak gue gitu. Dan itu bisa lu mapping karena mungkin waktu lu 17 tahun lu gitu, seperti dia gitu. Di era itu kayak gitu ya. Aku tahu nih kemana nih. Oke, kalau sekarang gitu ya Bung, gimana sih rasanya menjadi seorang ayah gitu? Mendidik anak gitu di rumah ketika ya pulang manggung, pulang tour gitu, terus ngeliat istri sama anak di rumah tuh kayak bisa dijelaskan seperti apa Firsa Besari menjalankan peran sebagai ayah sekarang gitu. Kalau
kata yang paling ini anekdot yang paling bagus untuk merangkum tuh kata-kata Ryan Reynolds. Ketika Ryan Reynolds itu nikah, kata dia, wah saya akan mengorbankan segalanya untuk istri saya, katanya. Tapi ketika anak saya lahir, saya akan memakai istri saya sebagai tameng untuk melindungi anak saya. Tapi itu bercandaan aja. Cuma mungkin perasaannya seperti itu ya, ketika rasa kangen terhadap anak tuh beda dimensi gitu. Beda kelasnya udah beda. Udah kita kayak punya energi aja. Jadi rasa kangennya bukan yang ngebebanin kita mau ngapa-ngapain jadi aduh aku pengen pulang. Enggak. Maksudnya jadi enggak fokus kerja bukan, tapi lebih kepada oke, gue harus nyari uang lebih giat lagi nih soalnya ada yang nunggu gue di rumah. Terus gue nggak bisa ngebiarin dia susah kayak gitu. Energi baru sih. Energi ya. Jadi capek sih misalnya pulang dari manggung gitu ketemu anak kayak ngecas lagi gitu ya. Ngecas seneng lagi. Apalagi udahlah nyampe rumah pasti kan jarang lihat HP tuh. Ya udah pasti main sama anak. Karena ya itu fasenya anak masih mau dekat sama kita. Golden age ya. Masih mau dekat sama kita. Ntar berapa tahun lagi kan udah apaan sih udah. Yuk ikut kan dulu gitu ego kan. Apalagi anak cowok ya. Apaan sih bu? Malu. Nanti dijemput jangan jemputnya jauh aja jangan depan sekolah. Jadi jangan malu. Nah nanti kan ada fase kayak gitu dan kita tahu ada fase seperti itu karena kita pernah. Iya. Jadi selama anak masih belum bisa melawan ketika dipeluk, masih seneng, masih nempel, masih mau nempel, masih seneng digendong, udah nikmatin aja. Karena waktu itu nggak akan berlangsung selamanya kan. Iya dan nggak bisa ngulang sayangnya. Kita nggak ada parallel universe. Karena yang bisa berjalan mundur tuh cuma konser ini aja sih. Lagi-lagi ya cek infonya di sini berjalan mundur. Masuk Pak, masuk. Ya. Oke, gue jadi penasaran kayak seorang Firsa Besari itu kalau di rumah settingannya kayak gimana sih? Udah 30 tahunan, udah punya anak apa? Pakai sarung, kutang, main burung, nyiram-nyiram jalan berdebu gitu kan, pakai selang atau seperti apa? Tapi mungkin yang kita terutama kaum laki-laki makin sadari makin tua ya, adalah dulu apalagi zaman-zaman kita nih merasakan banget celana pensil, celana yang harus pakai plastik kan? Merecet banget gitu harus pakai plastik. Zamannya Vino sama Junot yang realita cinta rock and roll, yang celana bener-bener ngerecet gitu. Tapi lu nyadar gak sih makin kita tua tuh celana makin ngelonggarin dan itu makin menyenangkan. Iya. Maksudnya bukan dari perut aja tapi celana tuh nggak usah terlalu ketat. Nah, itu mungkin itu sebagai bapak-bapak tuh yang sebenarnya esensinya bukan sarungnya tapi memakai hal yang paling nyaman aja di rumah. Kayak kalau saya seneng celana pangsi itu celana silat, celana yang kain doang udah kayak gitu. Seneng mana-mana sandal jepit. Kalau cuma ngajak makan di luar kan sering banget sih makan di luar ya karena kita bukan tipe keluarga yang harus masak tiap hari gitu. Ya udah enjoy aja selama karena kerjaannya manggung kan. Jadi ketika bisa di rumah udah kita keluar aja, kita kemana, kita makan di mana. Kebetulan emang Bandung juga kan pusatnya kuliner ya. Banyak pilihannya. Selalu ada tempat baru dan yang tutup baru lagi. Iya. Janganlah. Tapi ya itu menyenangkannya. Dan kemana-mana pakai setelan santai aja. Okay. Selama itu bukan kerjaan ya. Kalau kerjaannya harus formal lah. Jadi nggak ada kayak wah dulu kan sempet apa? Yang nggak tahu ya di era gue sempet nonton podcast siapa gitu kayak band-band zaman 90 2000-an tuh harus di branding tuh. Wah lu kalau keluar harus rapih juga biar di image-nya kalau ada orang foto bareng. Enggak ya? Itu enggak salah juga. Enggak salah juga. Tapi kalau Firsa Besari santai ya? Santai sih enggak yang gimana banget gitu. Karena mungkin settingannya udah seperti itu kali. Dari sananya. Untungnya dari awal, bukan untungnya. Dari awalnya memang secara tidak sengaja manggungnya sering pakai kaos oblong. Jadi kayak kemarin saya ingat banget ketemu Mas Pam tuh, Mas Pam. Terus saya kemarin di Sound Project pakai baju ini juga. Pakai baju ini juga terus saya turun, Mas Pam baru mau naik. Terus saya sebagai fansnya lah, saya minta foto kan. Mas Pam minta foto bareng. Oh boleh kata dia. Terus dia ngeliat pakaian saya kan. Waduh kangen banget ya bisa manggung kayak gini kan. Kalau dia jas putihnya gitu kan. Iya karena dia kan ini banget ya, apa namanya? Look appearance-nya iya bagus banget. Bagus banget. Malah saya bilang ke dia malah saya pengen kayak Mas Pam tapi saya gak pede kata saya. Nah, memang itu kan semua tentang pembawaan ya. Iya. Kenyamanan juga dan oh iya ya ternyata setiap orang punya pembawaan yang berbeda-beda. Kayak Mas Pam setiap hari mungkin dia akan selalu pakai pakaian yang nggak perlu kasual tapi dia nyaman dengan itu. Yang penting kan pada akhirnya nyaman nih. Ya di situ. Oh mungkin ada orang yang senang kemana-mana pakai baju astronot nyaman. Apa kita kan tidak bisa nyalahin. Terbang-terbang gitu kayak baju astronot kayak gitu tuh. Nah, kan, ada di ya atau pakai Captain Jack Sparrow gini kan. Wah, adem sih kayaknya adem ya. Kalau buat dia adem kayak gitu ya. Enggak apa-apa juga. Oke. Itu happy-happynya lah.
nggak lagi. Gue seneng banget ketika ngomongin keluarga karena lu tampak sangat antusias gitu dan apa ya, sangat menikmati gitu peran lu sebagai seorang ayah dan juga suami mungkin. Dan yang pengen gue tanya adalah arti keluarga buat seorang Firsa Besari itu seperti apa sih? Enggak mungkin selain keluarga kecil juga keluarga besar dulu dengan orang tua juga gitu. Apa arti keluarga buat lo? Wah, kalau mungkin bagi kebanyakan orang atau kalau yang biasa kita dengarkan di mana-mana kan keluarga tuh artinya tempat untuk pulang, bukan tempat kita untuk merebah lelah. Tapi ternyata seringkali tidak seperti itu ya, karena apalagi keluarga kita waktu kita kecil dulu ya, keluarga yang kita punya tuh kan pertama tidak bisa kita pilih, kedua tidak semua didikan itu seperti yang di SOP-kan di medsos-medsos. Sekarang di era sekarang gitu sekarang ya. Dulu kita ngerasain udah ada parenting ya. Parenting beda banget zaman dulu. Tapi kayak orang tuh kayak dipukul pakai sapu tuh kayak bukan menormalisasi ya, cuma emang pernah merasakan itu. Jadi kalau dibilang wah keluarga tuh tempat untuk pulang, nggak selalu seperti itu sih. Tapi saya percaya banget keluarga adalah orang-orang yang kita mau kesel kayak gimana, mau gontok-gontokan kayak gimana, tapi ujungnya kita bakal balik ke mereka gitu. Iya. Bakal ketemu lagi di Lebaran, meskipun cuma sebatas Lebaran gitu, dan mereka adalah orang yang selalu kita rindukan aja sih. Tapi bukan berarti nggak pernah kesel, pasti ada keselnya. Gitu. Ya itu kali ya. Iya benar-benar. Dan apa ya, kayak sebaik-baiknya tempat berpulang gitu ya ketika lelah mungkin ya. Ya pasti kan ada memori-memori zaman dulu. Betul. Gitu ya, apalagi ibu juga masih ada gitu kayak. Nah itu kalau motongnya. Nggak apa-apa, silakan. Jadi kalau di usia saya yang sekarang, tambahannya adalah keluarga meskipun sekesal apapun kita ya, pada akhirnya ketika kita punya rezeki lebih, pasti kita akan selalu ada keinginan untuk menolong dan menaikkan martabat keluarga terdekat kita gitu. Pasti itu ada sense itu gitu. Jadi kita nggak mau ngelihat adik kita kesulitan, ibu atau anak apalagi sama istri. Nggak maulah derajat mereka direndahkan. Sebenarnya itu sih esensi keluarga bagi saya sekarang tuh. Saya alhamdulillah udah ada rezekinya, tapi akan selalu yang saya prioritaskan tuh. Pasti pernah ngerasain gini Pak, lu buat diri lu sendiri pelit nih. Iya kan? Iya banget. Kayak kita tuh mau beli kaos aja satu, anjir ini aduh mahal banget deh, enggak deh kayaknya deh. Tapi kayak mau gelontorin uang untuk keluarga tuh, oke butuh apa nih, ibu butuh apa hari ini, sok beliin gitu. Kita nggak akan pernah ngitung itu gitu, nggak akan pernah ada perhitungannya gitu. Pokoknya sampai nggak bisa, ya saldonya udah nggak bisa transfer gitu ya. Tapi kan? Kita nggak pernah ngeliat saldo atau dan kita nggak pernah ngerasa gondok itu, happy aja. Setidaknya bagi saya sendiri kayak gitu. Ternyata ya esensi keluarga itu, meskipun walaupun dulu waktu kecil kita nggak dibeliin PS gitu, susah banget kayaknya minta beliin. Tapi kan memang ada pepatah bilang ketika kita sudah membina keluarga, harusnya kita memiliki masa depan yang lebih baik daripada masa lalu. Betul. Jadi selagi kita bisa merangkul orang-orang di dekat kita ya kenapa enggak. Nah keluarga tuh menurut saya itu sih orang-orang yang bukan cuma jadi tempat pulang, tapi yang beberapa kali ngeselin tapi kita tetap sayang, beberapa kali nyebelin tapi kita tetap kangen, dan segimanapun kesulitannya mereka kita akan tetap berusaha nolong. Betul. Pulang tuh lagunya For Revenge lagi. Banyak banget dia nanam SEO keyword ya. Oke, Bung Firsa, mungkin ini pertanyaan terakhir gitu ya, dan masih ada kaitannya dengan keluarga dan karir bermusik gitu ya. Karena kan ya berkesenian bermusik di industri itu kan mungkin nggak selamanya gitu. Walaupun lu punya lagu For Revenge ada selamanya gitu ya. Ada selamanya, nggak akan ada selamanya. Nggak ada kan selamanya kan. Nah, ketika seorang karir Firsa Besari harus pensiun di musik ya, tekanlah tinggal legasinya lah ada gitu, royalti segala macam. Ya mungkin udah lu pikirkan dari sekarang gitu, tapi gue cukup penasaran gitu di mata banyak musisi, di kepala musisi tuh warisan apa yang pengen yang sudah dia siapkan dan akan diberikan kepada keluarganya, ya tentunya buat yang sudah menikah, anak dan istri juga gitu. Kira-kira warisan apa yang paling berharga yang akan diberikan gitu ketika ya sebagai musisi mungkin udah habis bensinnya gitu. Gimana Bung kalau dari lo? Kalau misalkan material apa non material nih? Bebas. Mungkin bisa dikombinasi keduanya gitu. Kalau materi sih saya tuh orang yang meskipun terkesannya salah-salan ya, tapi kalau mengelola keuangan tuh saya benar-benar orang yang sangat-sangat disiplin. Oke. Karena dari awal karir itu saya
selalu invest sama sesuatu lah. Yang paling mudah aja investasi dengan resiko rendah kan obligasi sama reksadana. Oke. Itu udah lama. Terus tanah juga, terus ya hal-hal seperti itulah, hal-hal. Berarti ada investasi digital dan investasi konvensional juga ya? Betul, udah disiapkan semua. Jadi ibaratnya saya sudah mempersiapkan sampai anak saya kuliah nanti dia nggak akan kesulitan. Udah ada dananya? Udah ada. Itu kalau soal materi. Kalau soal materi apalagi selain ilmu yang pernah kita dapatkan ya harus kita wariskan lah. Bukan berarti memaksakan mereka menganut paham yang sama ya. Kadang kan ya itu tadi. Ya, pasti lagi mungkin kita ngerasa diri kita salah. Tapi itu jangan sampai mencegah kita untuk mewariskan apa yang sudah kita pelajari selama ini gitu kepada anak kita. Sesimpel ngasih tahu ini kunci G dari mana gitu di gitar kan. Gak semua ayah yang musisi itu mau mewariskan ke anaknya seni bermusik ya. Mungkin pemikirannya adalah ya udah gue nggak pengen maksain anak gue jadi musisi, tapi kan bukan berarti nggak memperkenalkan juga gitu. Kalau saya sih apa yang saya tahu saya lakukan selama ini, yang sudah saya lakukan selama ini, yang sudah dialami ya gitu betul, ya. Itu di bidang musik sama buku, ya itu pasti yang saya wariskan ke anak saya. Oke. Kira-kira seorang Firsa Besari akan sangat tersentuh hatinya ketika mungkin lu udah tua gitu ya. Ya seumur ibu sekarang lah, udah kinasnya udah mulai bawel. Ayah jajan apa gitu, misalnya jangan minum kopi atau jangan ngerokok atau apa gitu. Kira-kira apa nasihat yang bakal dulu gue gini lagi ke nyokap gue gitu, terus anak lu ngomong gitu kalau gitu. Kira-kira apa yang bakal bikin mungkin lu berlinang air mata mungkin seperti pria-pria yang ada di konser For Revenge? Gue belum kebayang lagi, karena gue orangnya susah sama kayak nyokap kali ya, susah dikasih tahu sih orang gue tuh. Apa yang bakal bikin nangisnya? Sebenarnya bukan dinasehatin sih, lebih kepada saya tuh bukan orang yang suka kejutan ya. Bukan, saya selalu bilang ke orang-orang terdekat saya kalau saya ulang tahun gak usah ngasih kejutan apa-apa karena saya nggak suka. Pertama jadi awkward gitu. Apalagi kalau bawa-bawa kue terus nyanyi, gue harus ngapain setengah menit? Ya kan? Setengah menit. Tapi mungkin di situasi berbeda kalau anak saya yang membuat kejutan untuk saya, kayaknya saya bakal terharu banget nih. Kira sih kalau 10 tahun lagi podcast ini masih ada ya, itu ya. Ini disiarin di mana nanti? YouTube kan? Di YouTube. Kalau YouTube masih ada ya. Mau tutup ya katanya YouTube ya. YouTube-nya mau dibeli juga sama Mas Elon kayaknya. Jadi X juga ya. Jadi Z. Oke. Thank you banget Bung Firsa. Lagi-lagi terima kasih atas waktunya ya, sudah mau mampir ke Rich Music Podcast. Dan sekali lagi yang mau dapetin info tentang Berjalan Mundur bisa dicek di sini. Dan buruan, mungkin takut tiketnya habis gitu ya. Ayo dong. Jadi segera berjalan maju untuk dapetin tiket Berjalan Mundur. Sekali lagi terima kasih Bung Firsa dan sampai jumpa di Rich Music Podcast selanjutnya.